Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Sahran. Bagaimana kabarnya Anda semua di rumah? Insya Allah sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya tetap diberi kesehatan dan tetap diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Anda sekalian, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan Anda semua sudah sholat tepat waktu dan berusaha berjamaah, baik yang di masjid maupun yang berjamaah di rumah. Lalu yang kedua, Ustaz Sahran juga yakin dan berharap Anda selama di rumah tidak lepas dari membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah istiqomahkan kita untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, dan untuk berbuat kebaikan, khususnya membantu orang tua selama di rumah. Baik Anda sekalian, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 4. Sudah siap Anda semua? Baik, hari ini diperhatikan baik-baik materi kita tentang pendidikan agama Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judul kita Anda sekalian hari ini adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasul Allah banyak yang dituangkan di dalam Al-Quran, diajarkan kepada kita 25 Nabi dan Rasul. Nah, tetapi Rasul di sini kita fokuskan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anda sekalian, kita bahas pelan-pelan satu demi satu dalam pembahasan PowerPoint ini. Yang pertama, apa itu iman? Bagaimana Anda sekalian? Iman itu apa kira-kira? Baik, kalau belum tahu, kita kupas. Yang sudah tahu silakan diperkuat lagi. Iman artinya percaya atau sama dengan percaya. Maksudnya gimana, Ustaz? Iman itu satu, percaya atau yakin bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Jadi Allah itu ada, itu yang pertama. Yang kedua, percaya atau yakin bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi apa yang ada di permukaan bumi ini, di alam semesta ini, baik yang ada di dunia maupun di mana selama di alam semesta, gaib dan nyata, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya segala sesuatu yang ada itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana Anda sekalian? Terkait dengan pengertian iman sudah bisa dipahami? Baik, pintar. Nah, sekali lagi, iman sama dengan percaya. Percaya akan adanya Allah dan percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta alam semesta. Baik, lalu ada pengertian lain yang harus kita pahami tentang sebutan bagi orang yang beriman kepada Allah, itu disebut mukmin. Jadi harus mengerti bahwa sebutan bagi orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut mukmin. Adapun orang yang tidak beriman atau di luar orang Islam yang tidak mengimani akan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut kafir. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Sudah bisa dibedakan? Jadi orang yang beriman disebut mukmin, orang yang tidak beriman disebut kafir. Siapa yang memberi nama itu? Al-Quran. Yang memberi nama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran. Nah, lalu bagaimana cara membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda sekalian, yang pertama mari kita lihat adanya alam semesta ini. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada? Ya karena ada alam ini. Tidak mungkin ada alam semesta tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada bumi, ada planet, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada segala macam yang ada di permukaan bumi ini kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau ingin membuktikan Allah itu ada, lihatlah di sekitar kita bagaimana banyak dan luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh ya. Di tubuh kita saja bagaimana luar biasanya Allah menciptakan tubuh kita. Hidung misalnya, seandainya Allah membalik hidung kita ke atas, bagaimana? Hujan, airnya masuk semua. Tapi Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sangat sempurna. Nah, mudah-mudahan dengan melihat ciptaan Allah di sekitar kita, kita semakin yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Ananda sekalian, kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-An'am ayat 102 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. Artinya, dialah Allah Tuhan kalian. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Di ayat yang lain, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Baik, itu yang kedua. Jadi cara mengetahui Allah itu pencipta, Allah itu ada, satu tadi dengan melihat ciptaannya, yang kedua melihat Al-Quran sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di poin yang kedua ini Ustaz Sahra menampilkan Quran surah Al-An'am ayat 102 dan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Lalu yang ketiga, masih ada enggak Ustaz? Masih ada. Yang ketiga adalah lewat Asmaul Husna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang baik. Nah, di ayat yang lain, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, fada'uhu biha, maka berdoalah dengan nama tersebut. Ananda sekalian, kalau mau berdoa, awali dengan asmaul husna. Insyaallah doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta Allah berikan rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq. Jikalau Allah ingin agar engkau dibukakan dari segala macam masalah, ya Fattah, ya Fattah, dan seterusnya. Hafalkan. Insyaallah Anda semua sudah menghafal Asmaul Husna. Tinggal dipraktekkan dalam doa. Doa apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan mengawali dengan Asmaul Husna. Insyaallah permintaan Ananda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 cara tadi, kita ulang. Bagaimana cara mengenal Allah? Yang pertama lewat ciptaannya, yang kedua lewat ayat Al-Quran, yang ketiga lewat Asmaul Husna. Masih ingat Ananda? Asmaul Husna jumlahnya berapa? 99. Insyaallah masih ingat ya. Karena lama tidak sekolah, lama tidak masuk sekolah, tentu tidak pernah menghafalkan di sekolah.
Tapi Ustadz Sahran yakin Ananda semua menghafalkan di rumah. Nah, inilah materi kita Ananda sekalian tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengikuti dengan baik apa yang kita sampaikan tadi. Nah, ini slide terakhir di materi hari ini, bahwa Asmaul Husna berjumlah 99. Salah satunya yang ada di LKS Ananda adalah Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Apa yang kita lakukan, apa yang Ananda lakukan, semuanya yakin bahwa itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Ananda sembunyi-sembunyi, mau di tempat gelap, di dalam kamar, masuk ke dalam lemari, masuk ke dalam selimut, tidak ada yang melihat, bahkan binatang karena mati lampu, yakin bahwa Allah tetap melihat. Lalu yang kedua, Al-Adl, Allah Maha Adil. Allah adil kepada semua makhluknya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, rezekinya ya dibagi semuanya sama, cuma tergantung dengan usaha kita masing-masing. Lalu yang ketiga, Al-Azim, Allah Maha Agung. Nah, dari sekian banyak 99 Asmaul Husna itu, di kelas 4 ini Ananda hafalkan dan pelajari yang 3 ini saja. Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim. Baik, Ananda cukup. Mudah-mudahan ini materi bisa menjadikan kita semakin yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Ananda semua memperdalam materinya di LKS yang sudah Ananda miliki. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan daring berikutnya. Mohon maaf dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.